Di saat kita lebih mudah untuk terhubung dengan siapapun lewat media sosial, kesepian malah menjadi masalah umum yang terus berkembang dengan ganas. Selamat datang di Paradoks Kesepian. Ketika kamu berulang tahun, mungkin akan ada 300 notifikasi ucapan selamat ulang tahun dari teman Facebook. Sebagian ada yang benar-benar senang karena kamu bertambah dewasa, tapi sebagian yang lain mungkin merasa senang karena artinya kamu semakin mendekati kematian gitu ya. Kendati demikian, tetap saja kamu tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di sampingmu. Dan kenyataan itu berubah menjadi rasa sakit, kamu merasa kesepian. Pada dasarnya, orang-orang yang kesepian akan beralih ke media sosial untuk memadamkan perasaan terisolasi mereka. Karenanya, kerinduan ini bisa menyebabkan mereka yang kesepian itu lebih mungkin untuk berlama-lama dengan perangkatnya. Dan apa yang kita pelajari dari pandemi ini adalah pembatasan sosial itu membuat media sosial menjadi tempat pelarian untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar. Namun, salah satu ironi terbesar dari penggunaan media sosial adalah bahwa penggunaan platform yang berlebihan sebenarnya bisa menyebabkan kita merasa lebih terkucilkan daripada yang sebenarnya mungkin terjadi. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa seiring perkembangan media sosial yang cepat dan pesat gitu ya, telah terjadi wabah epidemi kesepian di mana-mana. Kesepian ternyata terbukti lebih daripada sekedar bagian dari kondisi manusia. Mengapa bisa demikian? Bertanya tentang apakah benar media sosial membuat kita kesepian, itu sama seperti bertanya apakah benar bahwa makan bisa membuat kita sakit. Terdengar lucu gitu ya, tapi cukup untuk menggambarkan kenyataan yang anomali. Jawabannya tentu saja relatif gitu ya. Tidak berlaku pada semua orang dan tidak berlaku selamanya juga. Tapi kami menemukan beberapa alasan mengapa media sosial bisa meningkatkan rasa kesepian. Yang pertama, terjadinya peralihan dunia. Sebagian dari kita cenderung memandang media sosial sebagai platform yang menawarkan obat anti kesepian gitu ya. Dan memang kenyataannya begitu, media sosial telah mengkomodifikasi dan mempatologiskan kesepian dan menawarkan kita semacam obat gitu. Namun, sesuatu yang berlawanan justru terjadi. Dalam sebuah survei ditemukan bahwa individu yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial itu justru merasa lebih kesepian ketimbang mereka yang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk terlibat dengan media sosial. Hal ini disebabkan oleh perpindahan pengalaman sosial. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk media sosial, semakin sedikit waktu yang dimiliki untuk berinteraksi sosial di dunia nyata. Karena alasan ini, peningkatan penggunaan media sosial sebenarnya dapat menyebabkan bergesernya pengalaman sosial yang sehat, mempersulit kita untuk terhubung pada tingkat yang sangat intim dan bermakna. Semua pesan dan notifikasi yang kita terima mungkin merupakan bukti bahwa kita telah saling terhubung dan berinteraksi dengan banyak orang. Tapi sampai ke level apa? Apakah itu benar-benar menjalin hubungan yang dekat atau hanya sampai di permukaannya saja? Pernyataan yang lebih berat adalah seberapa banyak interaksi, like, komentar, dan chattingan di media sosial yang setara dengan koneksi yang kita dapatkan dari kehadiran satu orang di dunia nyata. Sebuah studi yang berlangsung hampir 80 tahun berfokus pada apa yang membuat orang bahagia, dan hasilnya adalah kekuatan dalam hubungan hidup mereka. Sederhana bukan? Hubungan dekat ternyata lebih berharga ketimbang uang atau ketenaran. Hubungan yang terjalin dengan sehat merupakan hal sederhana yang bisa membuat orang bahagia sepanjang hidup mereka. Tapi waktu dan energi yang dihabiskan untuk media sosial itu telah mengorbankan hubungan yang lebih mengakar, intim, dan mendukung. Karenanya, ketika kamu mengalihkan dunia pada media sosial, kamu sebenarnya sedang mengorbankan waktu berhargamu di dunia nyata hanya untuk melakukan interaksi yang dangkal di media sosial. Dan kamu pun merasa kesepian pada akhirnya. Kemudian yang kedua, media sosial itu menaruh harapan. Media sosial telah memungkinkan kita untuk bisa terkoneksi dengan siapapun yang kita temukan. Dan kamu tahu apa yang mengerikan? Kita menaruh harapan untuk bisa berkenalan dengan seseorang yang diidamkan. Iya kan? Kita menjadi begitu pilih-pilih dalam berinteraksi. Karena ketika kita memiliki standar tertentu terhadap orang-orang yang ingin kita ajak ngobrol gitu, kita mulai menyeleksinya dengan gambar. Iya kan? Aku teringat seorang teman yang begitu rajin menatap layar ponsel, hanya untuk bolak-balik memeriksa profil setiap orang yang ditemukannya. Bayangin, dia memerhatikan setiap foto, berharap orang tersebut adalah bidadari idaman yang sedang dicarinya gitu. Setiap akun dengan foto yang tidak sesuai dengan kriterianya, itu akan dia lewati dengan cepat. Tapi ketika menemukan akun dengan foto berkulit bening, dia mengirimkan pesan untuk menyapa. Sayangnya sekarang orang itu yang pilih-pilih gitu, dan temanku yang akhirnya jadi korban dari tindakan pilih-pilih. Dan setelah menghabiskan waktu selama 3 jam, dia masih belum mengobrol dengan siapapun. Malangnya ya.
Kemudian yang ketiga adalah perasaan dikucilkan. Bayangkan kamu sedang berselancar di Facebook dan menemukan postingan sahabatmu yang sedang berlibur ke pantai bersama sahabatmu yang lain. Kemudian kamu menggeser foto-foto itu ke samping, ada 9 foto di sana. Dan kejutan, kamu tidak menemukan dirimu dalam foto-foto itu. Apa sih yang akan kamu rasakan? Marah? Sedih? Kesepian? Itu dia. Melihat foto sahabatmu itu hanya akan membangun narasi palsu bahwa kamu sendirian dan tidak disukai. Platform seperti Facebook dan Instagram sering tidak disadari bisa meningkatkan perasaan atau persepsi bahwa kamu sedang dikucilkan, mengarahkanmu pada perasaan terluka dan isolasi sosial bagaikan penjara gaib. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun ada bukti lebih banyak kesepian di antara pecandu media sosial, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial itu bisa mengurangi rasa kesepian. Bagi sebagian orang, media sosial bisa menjadi katalisator yang ampuh dalam memerangi rasa kesepian. Lalu bagaimana kita menjelaskan kontradiksi semacam ini? Penelitian mengungkapkan bahwa media sosial bisa efektif mengatasi kesepian jika digunakan untuk meningkatkan hubungan yang sudah ada gitu, atau menjalin hubungan baru yang bermakna. Di sisi lain, media sosial itu bisa meningkatkan rasa kesepian kita jika digunakan sebagai pengganti dari interaksi sosial di kehidupan nyata. Kalau kamu menghabiskan separuh harimu untuk bermain media sosial gitu, sebagai pengganti koneksi nyata, perasaan kesepianmu justru akan memburuk. Jadi ini bukan sepenuhnya kesalahan media sosial gitu, tapi bergantung dari cara kita mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kita saat ini. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang membuktikan bahwa media sosial membantu remaja introvert dalam mengembangkan keterampilan sosialisasi itu. Maka diet media sosial itu bisa menjadi solusi kita. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa membatasi penggunaan media sosial hingga 30 menit dalam sehari itu bisa meningkatkan kesejahteraan yang sangat signifikan. Para leluhur kita tidak dihadapkan pada postingan foto liburan di Instagram yang sempurna tentang anak-anak yang tampaknya tidak mampu melakukan apapun kecuali kelucuan gitu ya. Tapi mereka jauh lebih bahagia. Jadi marilah kita kembali menuju esensi dari media sosial. Marilah kita gunakan media sosial sebagaimana tujuan ia pada awalnya diciptakan. Kamu tahu mengapa? Karena tidak ada hal besar yang memasuki kehidupan manusia tanpa kutukan. Jadi kalau kamu ngerasa kesepian, carilah seseorang di dunia nyata dan bukannya lari menuju media sosial. Ingat, jangan sampai kesepian kita dijadikan ladang bisnis oleh mereka. Aduh.